Shalom, salam sejahtera saudaraku. Kebenaran hari ini berjudul kemelesetan. Ada sesuatu yang perlu kita pahami, karena ini penting untuk dipahami oleh banyak orang Kristen, bahwa belajar teologi itu tidak menjamin seseorang bisa menjadi rohani, saleh, dan baik menurut ukuran Tuhan. Tentu ini bukan berdasarkan dugaan atau pertimbangan pribadi karena melihat seseorang, tetapi ini berdasarkan pengalaman dari kehidupan pribadi seorang hamba Tuhan yang telah sejak kecil Kristen, sekolah teologi, menjadi pendeta, menjadi guru sekolah tinggi teologi, menulis lebih dari 100 buku, menjadi ketua sinode, dan bahkan menjadi pemimpin dari beberapa kegiatan dan lembaga Kristen. Ia menyaksikan bahwa belajar teologi itu tidak menjamin seseorang menjadi saleh. Kalau kita melihat mereka yang sekolah di sekolah tinggi teologi, ternyata semakin tinggi tingkatan pendidikannya, itu ada yang makin tidak suka berdoa. Ya, makin tidak rendah hati, makin tidak mau mengerti orang lain, tetapi makin cakap berdebat. Ya, makin berani melawan. Yang tadinya ketika baru masuk kuliah begitu taat ya kepada dosen, bahkan kepada senior sesama mahasiswa, tetapi setelah makin tinggi tingkat pendidikannya, makin tidak taat kepada dosen atau guru dan makin tidak menghormati senior. Ya, hal ini memberikan pesan kepada kita bahwa gelar itu tidak menjamin seseorang menjadi hamba Tuhan yang baik. Tentu maksud menyatakan hal ini bukan mau melecehkan sekolah tinggi teologi, tetapi supaya jemaat jangan sampai tersesat. Jangan sampai terkesima kalau seseorang memiliki gelar, apakah itu sarjana teologi, magister teologi, bahkan doktor teologi. Itu tidak menjamin kesalehannya, tidak menjamin kehidupannya yang baik, tidak menjamin kualitas hidupnya dapat membimbing umat untuk mengenal Allah. Gereja telah mengalami kemerosotan, ya, berabad-abad, dan itu dimulai dari Eropa. Mereka memiliki sekolah tinggi teologi yang sangat baik, yang memiliki kualifikasi akademis yang sangat baik. Dosen-dosen yang bergelar bukan saja doktor tetapi profesor. Tetapi kenyataannya, mereka tidak dapat menyelamatkan masyarakat.
Kekristenan mengalami kemerosotan dan bisa dikatakan ambruk. Gereja-gereja sepi ditinggalkan oleh jemaat. Penduniawian, sekulerisme, humanisme, dan berbagai isme-isme lain telah menggantikan kekristenan dalam kehidupan masyarakat Kristen di Barat. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan teologi ternyata tidak menjamin seseorang menjadi hamba Tuhan yang efektif menyelamatkan jiwa-jiwa sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau seandainya Tuhan Yesus hadir di bumi hari ini, kira-kira ia membuka sekolah tinggi teologi enggak, saudara? Oke, barangkali karena kebutuhan dan tatanan dalam kehidupan di masyarakat, Yesus harus membuka sekolah tinggi teologi. Nah, masalahnya macam apa sekolah tinggi teologi yang dibangunnya? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Apakah hanya menalar Allah, lalu orang pintar berdebat? Kalau hanya belajar doktrin, belajar sistematika teologi dan berbagai mata kuliah seperti yang diajarkan di sekolah tinggi teologi, saudara, dikhawatirkan tidak dilahirkan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar menjadi utusan Kristus. Seperti contohnya adanya perdebatan di media sosial dari para pendeta, notabene para teolog, tidak menunjukkan mereka memiliki manner atau perilaku sebagai hamba Tuhan Yesus. Dengan perkataan atau pernyataan mereka di media sosial menunjukkan mereka tidak memiliki moral Kristiani yang agung, dan itu benar-benar memalukan, saudaraku. Tetapi begitulah modelnya sekarang kalau orang sudah sekolah tinggi di lingkungan teologi, tidak sedikit yang justru tata keramanya menjadi rusak. Kesantunannya jadi hilang. Lebih santun orang-orang muda yang tidak pernah belajar teologi, tetapi yang dengan rendah hati menerima tuntunan seorang hamba Tuhan untuk belajar duduk diam di kaki Tuhan. Tidak akademis, tetapi memiliki hati seperti Yesus. Kalau Yesus memiliki sekolah tinggi teologi, pasti yang menjadi mata kuliah utama adalah dirinya, hidupnya, yang harus dicontoh dan diteladani. Jika tidak demikian, maka itu sebuah kemelesetan. Mengatakan ini bukan berarti lalu kita tidak perlu sekolah tinggi teologi, tapi hendaknya sekolah tinggi teologi tidak menjadi segalanya. Kalaupun ada sekolah tinggi teologi, maka yang mestinya diutamakan dalam pendidikan itu adalah perubahan karakter. Makanya di sekolah tinggi teologi harus ada contoh-contoh kehidupan manusia seperti Yesus. Kalau bukan ketua dan dosen-dosennya, siapa? Tentu ketua dan dosen-dosennya yang harus menjadi role model dari pribadi Yesus. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.